Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa ba'd. Teman-teman bukan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi silahkan dibuka materi kita. Kemarin kita sudah belajar nawasibul mudhari yang menjadikan fi'il mudhari itu menjadi mansub. Silakan sambil dibuka dulu ya. Oh ya, kalau makan. Oh iya, kok bisa?
Ya. Teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, fi'il mudhari harusnya itu dibaca dengan i'rab marfu, tanda dasarnya itu dengan dhammah, baik itu terlihat atau tidak terlihat. Jadi kalau teman-teman mendapati dalam bahasa Arab ada satu kata yang didahului dengan huruf anita, sebagaimana sudah kita bahas, huruf apa? Anita, itu menunjukkan fi'il mudhari. Terkadang harokatnya itu bisa terbaca akhirnya dengan dhammah, dan itu paling banyak kita dapati seperti itu. Seperti contoh, yaqra'u, ya'kulu, yabi'u, yanamu. Dan terkadang dhammahnya nggak kelihatan, seperti berdoa, yad'u. Jadi nggak bisa dibaca yad'u, tidak. Cukup dibacanya apa? Yad'u. Wawunya tidak diberi harokat dhammah. Sebenarnya harokatnya harusnya apa? Dhammah, tapi nggak perlu dibaca begitu. Kemudian juga seperti contoh kata yajri. Di situ seakan-akan kita dapati ada huruf apa? Ya, alif bengkongnya di situ. Maka tidak perlu dibaca yajriyu misal seperti itu, tidak sama sekali. Oke? Jadi terkadang harokatnya dhammahnya itu terlihat, kadang tidak terlihat. Oke. Selanjutnya, teman-teman mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ketemu dengan fi'il mudhari, harusnya harokat dasarnya i'rabnya apa tadi? Marfu, yaitu dengan dhammah. Tapi bisa mengalami perubahan, dibaca dengan nasab, mansub, difathahkan apabila masuk salah satu dari huruf nawasib atau harfu nasbinnya, yaitu an, lan, idan, kai. Pokoknya dalam bahasa Arab kalau ketemu salah satu dari an, lan, idan, kai, maka fi'il mudhari itu akan mengalami perubahan harokat. Yang awalnya dhammah akan mengalami perubahan menjadi apa? Fathah. Oke. Teman-teman yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi pada latihan. Kemarin kita sudah sampai yang keberapa? Boleh langsung dibuka latihannya. Latihan pertama sudah dibuka. Oke, di situ disebutkan iqra'il jumalal atiyah. Atiyata berarti di sini? Atiyata wa aynil af'alal mudhara'ata al mansubata fiha. Wadhkuris sababa fi nasbi kulli fi'lin. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini dan tentukan fi'il mudhari yang dibaca mansub dan sebutkan sebab dibaca mansub di setiap kata kerja tersebut. Oke. Teman-teman bukan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, silakan. Dari sini dulu, paling depan. Lan yabi'a abi hisanahu. Oke, artinya apa? Bapakku tidak akan menjual kudanya. Bisa diberi terjemah sendiri ya. Bapakku tidak akan menjual kudanya. Oke. Coba disebutkan dari seluruh kata lan, yabi'a, abi, hisanahu, yang fi'il mudhari yang mana? Yabi'a. Oke. Fi'il mudhari'nya dibaca apa di situ? Marfu. Mansub. Apa penyebab dibaca mansub di situ? Didahului oleh huruf nasb. Ya. Perlu dipahami teman-teman Allah Subhanahu wa taala. An, lan, idzan, kai itu tidak mungkin masuk kecuali atau diletakkan kecuali setelahnya itu pasti adalah fi'il mudhari. Jadi teman-teman cukup melihat kalau ada kata an, lan, idzan, kai, maka fi'il mudhari itu wajib dibaca dengan mansub difathahkan. Jikalau tidak ada lan, sudah ketemu semua? Kalau nggak ada lan, bapakku tidak akan menjual kudanya. Kalau lannya nggak ada, tidak akannya dihilangkan, maka akan menjadi bapakku akan menjual kudanya.
maka dibacanya bukan dengan fathah lagi, tapi dibacanya dengan dhammah. Bukan lan yabi'a, tapi menjadi apa? Yabi'u abi hisanahu. Dan ingat, hisanahu di situ kudanya, kuda. Oke, kuda di situ sebagai objek, dan objek itu dibaca dengan mansub, yaitu dengan fathah. Oke, selanjutnya. Silakan. Hazaztu syajarata kayasquta thamaruha. Sudah? Silakan Mbak Ardian. Baca saja. Hazaztu asyajarata yasquta thamaruha. Aku menggoyangkan pohon itu supaya buahnya jatuh. Oke. Coba dilihat mana fi'il mudhari dari seluruh kata yang ada pada kalimat tersebut. Tentukan fi'il mudhari'nya yang mana. Fi'il mudhari'nya yang mana? Ingat, fi'il mudhari itu harus didahului dengan apa? Anita di depannya. Begitu. Ada huruf anitanya atau enggak? Begitu. Hazaztu fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari'nya? Iya. Fi'il mudhari'nya yang mana? Yasquto. Oke. Fi'il mudhari di situ namanya. Fi'il mudhari. Dibacanya marfu atau mansub berarti? Ini dibacanya mansub. Iya, apa penyebab mansubnya? Harfu nasab. Iya, kainya. Sekiranya tidak ada kai maka akan dibaca yaskutu thamaruha. Oke. Selanjutnya. Lanjut. Silakan. Silakan dibaca la yajuzu lil insani an yajlisa fi majral hawai. Oke. Artinya tidak boleh bagi seseorang untuk duduk di jalannya apa? Udara. Apa jalannya udara? Maksudnya duduk di depan pintu, duduk di depan jendela. Ya ini ganggu orang, maksudnya seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya, tentukan dulu mana fi'il mudhari dari seluruh kata yang ada di situ. Ingat, fi'il mudhari adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang di depannya ada salah satu dari huruf apa? Anita. Coba sebutkan yang mana fi'il mudhari'nya mana saja. Iya, yajuzu, betul. Berarti fi'il mudhari'nya di situ marfu atau mansub? Marfu. Tidak mengalami perubahan. Oke, betul. Terus mana lagi? Iya, yajlisa fi'il mudhari' marfu atau mansub? Apa sebab dibaca mansubnya? Karena ada an. Oke. Dan an itu digunakan untuk menyambung dua kata kerja di dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau ada dua kata kerja mau disambung, kita butuh bantuan apa? An. Kalau dalam bahasa Inggris, to. Oke. Lanjut, silakan Pak sampingnya. Fatahtu nawafidal hujrati kai yatajaddada hawa'uha. Silakan dibaca dulu bahasa Arabnya. Kai yatajaddada hawa'uha. Oke. Saya membuka jendela kamar supaya udara itu terbaharui atau udara itu mengalir. Oke, silahkan. Tunjukkan fi'il mudhari'nya. Oke, yatajaddada marfu atau mansub? Sebab mansubnya? Jikalau tidak ada kai dibacanya berarti harusnya? Ya, seperti apa? Yatajaddadu. Lanjut. Kun mu'addaban kai takuna mahbuban. Silahkan dibaca dulu bahasa Arabnya.
kai takuna mahbuban. Oke, jadilah orang yang beradab, yang berkarakter, yang punya sopan santun supaya dicintai. Oke. Mana fiil mudhari'nya? Oke, marfu atau mansub? Apa penyebabnya? Ada kainya. Oke, betul. Kalau nggak ada kai dibacanya? Bagaimana bacanya? Oke, lanjut, Pak. Bapak Anam silakan, Pak. Yashtaghilu, seperti itu baca. Yashtaghilul insanu, kalau mau dipisah berarti yashtaghilu al insanu bin nahari wa yanamu bil laili. Silakan dibaca dulu bahasa Arabnya. Ya, orang itu bekerja di siang hari dan tidur di malam hari. Silakan Pak, tentukan fi'il mudhari'nya mana? Oke, yang pertama yashtaghilu. Dibaca marfu atau mansub? Marfu. Marfu'nya dengan? Marfu'nya harokatnya apa itu? Dhammah. Kelihatan atau nggak kelihatan? Kelihatan. Oke. Kemudian mana lagi? Masih ada atau tidak ada? Ya, wanya itu dan, bukan gabung, dan. Ya, dan artinya wa itu dan di situ. Dan tidur di malam hari. Kalau di buku itu ada kayaknya tidak ada kain. Kalau di buku kecil-kecil nggak ada kainnya, Ustaz. Di buku ini ada kainnya dia. Nggak ada kainnya. Wayanamu, ya langsung wayanamu dia. Iya, kalau yang besar ada. Iya, besarnya ada kain. Kai? Kayanama billahi. Nggak harus sih sebenarnya, memang boleh tidak disebutkan. Lanjut Pak. Yanamu. Yanamu. Apa Pak? Di tempat antum apa itu? Iya, yanamu. Yanamu apa? Fi'il. Iya dibaca Pak. Yanamu fi'il. Fi'il mudhari. Kok kelewat? Ya, fi'il mudhari. Iya, dibaca Pak, bacakan. Fi'il mudhari. Ya, marfu atau mansub? Ya, marfu'nya dengan apa? Dhammah. Oke, lanjut. Silakan, Pak Rinfat, silakan. Yajibu alaika an tunadhifa harusnya sebenarnya. Iya. Artinya? Ya, kamu harus, nggak wajib ya, maksudnya bahasanya yang bagus nggak begitu. Kamu harus membersihkan gigimu setiap hari. Oke. Jadi kalau ada kata yajibu, nggak harus diartikannya apa? Wajib. Nah, harus. Kan nggak enak gitu. Karena bahasa menyesuaikan ya. Kalau kita pakai bahasa yang dalam syariat, wajar lah ya. Harus, wajib gitu. Kalau ini harus bahasanya. Oh, nggak dosa. Nggak gosok gigi pun nggak dosa. Lanjut. Silakan fi'il mudhari'nya mana? Oke, marfu, mansub. Kemudian yang kedua Antunadhifa. Dia mansub karena ada an. Ya, mansubnya dengan an. Oke. Lanjut. Pak C, silahkan Pak. Yang ke-8. Badanuka. Ya. Enggak perlu. Tujibu bidzalika man qala sa'atadu atabkira ilan naumi.
Yaitu cuman penjelasan saja. Jadi badanmu akan apa? Akan sehat. Ini merupakan jawaban bagi orang yang mengatakan aku akan tidur apa? Mempersiapkan untuk tidur malam segera. Atau aku akan mempersiapkan tidur malam segera, cepat, ya nggak tahu bahasa mudahnya gimana itu. Oke, silahkan Pak. Fi'il mudhari'nya mana? Yasiha. Oke, yasiha. Idzan. Marfu' mansub? Dengan fathah. Oke. Teman-teman, jadi kalau kita mau belajar nahwu, mengi'rab, hal yang harus ada dalam pikiran kita pertama kali itu kita harus mampu untuk memahami terjemahnya. Jadi ketika diterjemahkan teman-teman harus mampu memahami. Misal contoh nih, contoh ketika kita menyebutkan hazaztu syajarota, saya menggoyangkan pohon. Berarti kita harus tahu, oh saya itu adalah namanya fa'il, subjek. Pohonnya berarti adalah objek atau maf'ul bihnya. Oh berarti kalau fa'il itu harus marfu, kalau objek itu harus mansub, yaitu dengan fathah. Nanti kurang lebih harus selalu begitu. Selanjutnya, idzan basaruhu. Iya. Jadi pandangannya melemah. Jadi pandangannya melemah. Ya, ini bagi orang yang senang membaca dengan kondisi remang-remang atau cahaya yang redup. Matanya menjadi apa? Lemah. Oke, silakan disebutkan. Yakrifa fi'il mudhari mansub karena didahului idzan. Oke, betul. Lanjut, silakan Pak. Yat'abul insanu fi sigharihi kayastariha fi kibarihi. Enggak mungkin sih. Fi sigharihi kay fi kibarihi. Oke. Orang itu berlelah diri di masa kecilnya supaya bersenang-senang di masa tuanya. Nggak mungkin, nggak ada. Antum mau tua pun tetap aja. Bisa ditanyakan ke yang sudah tua. Antum mau dari kecil serius, belum tentu hidupnya nanti tua itu juga santai. Nggak bisa. Hidup itu nggak ada yang apa? Nggak ada yang santai. Oke, silahkan. Yat'abu, fiilnya apa? Marfu'nya dengan kelihatan atau nggak kelihatan? Kelihatan. Karena nanti kita akan ketemu yang tidak kelihatan. Ini seperti yad'u, harusnya yad'u. Ya kan? Harusnya yad'u. Teman-teman bisa lihat ini yang bingung. Ini loh, ini tanda marfu'nya kan gini. Ini nggak ada. Paham nggak? Paham ya? Pak Anom, sudah kelihatan belum? Jadi nggak bisa dibaca yad'u. Jadi dhammahnya kelihatan atau nggak kelihatan? Nggak kelihatan, maka dibacanya cukup yad'u. Yajri, nggak bisa dibaca yajriyu. Dhammahnya kelihatan atau nggak kelihatan berarti? Nggak kelihatan. Jadi ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Lanjut. Oke. Fi'il mudhari mansub. Oke, karena didahului dengan kai. Mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Alhamdulillah. Latihan untuk teman-teman di rumah masing-masing. Tugasnya dari 1 sampai 10 teman-teman wajib untuk menentukan mana fa'il, pelaku, mana maf'ul bih atau objek. Nomor 1 sampai 10. Kalau fa'il, pelaku pasti ada gitu. Nanti teman-teman tentukan. Baik itu fa'ilnya kelihatan atau fa'ilnya tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu seperti kata ganti saya, kamu, itu tidak kelihatan. Kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Yang kelihatan itu ya seluruh kata selain kata ganti. Dan juga tentukan objeknya. Lanjut.
Atmimil jumalal atiyata biwad'in fi'lin mudhari'in mulaimin washkul akhirahu. Sempurnakan kalimat di bawah ini. Dengan bagaimana? Dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai. Kemudian belilah syakal, belilah harokat akhirnya. Ingat, harokat akhirnya berarti harus apa? Fathah. Kalau ada fi'il mudhari didahului dengan an. Oke, mulai silahkan Pak Ibnu. Silahkan. Mulai yang pertama. Bahasa Indonesia dulu aja nggak apa-apa, nanti kami bantu bahasa Arabnya. Kalau saya nggak bisa, bareng-bareng teman-teman tinggal buka Google Translate. Gampang zaman sekarang. Yasurruni an titik-titik. Ya, bahasanya begini. Menyenangkanku untuk apa? Titik-titik kira-kira. Atau bahasa itu begini, lebih mudahnya saya senang titik-titik begitu. Bahasa gampangnya begini, saya suka, saya senang titik-titik. Kira-kira titik-titiknya atau mau kasih apa begitu? Dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu. Ulangi lagi. Bahasa Indonesianya lengkapi. Saya membaca itu kira-kira butuh objek atau nggak butuh objek? Ya, butuh objek atau nggak butuh objek? Nah, dia membaca suasana, ya kan? Oke, saya suka membaca buku atau membaca Al-Quran, boleh. Oke, sekarang lengkapi. Membaca sudah ada kayaknya di situ. Oke, lengkapi dulu baca dari awal. Yasurruni. Oke, yang suka membaca siapa? Saya atau dia? Hah? Karena di situ kan saya. Yasurruni an. Saya suka membaca, berarti harus diganti fi'il mudhari'nya. Dari awalnya dia yang membaca yaqra'u, berarti diganti huruf depannya ya diganti dengan hamzah. Menjadi apa? Oke, lengkapi. Yasurruni an. Ada an tadi sudah kita sebutkan. Ada an nggak boleh lagi dibaca dengan marfu, haram. Nah, hanya cuma begitu aja ya kan. Setelah adaan diganti, jangan pakai dhammah lagi, ganti dengan fathah. Haram orang Arab itu mengatakan seperti itu. Ulangi, yasurruni. Ya, oke. Baca apa tadi? Oke, buku bahasa Arabnya boleh. Alkitab, harokat akhirnya kira-kira apa ketika mau dijadikan sebagai objek? Ya, maf'ul bih, objek. Harokatnya apa teman-teman? Iya, harokatnya cuma 4 ya kan? Alkitabu, alkitaba, alkitabi, alkitab. Sukun. Objek itu harus dengan fathah. Kalau dijadikan sebagai pelaku, baru dibaca dengan dhammah. Oke, sekarang udah benar. Baca sekali lagi, harus tepat. Ya, an aqra'a boleh al-kitaba. Kalau nggak ada alif lamnya berarti harus ditanwinkan kitaban. Begitu selalu dalam bahasa Arab. Yasurruni an aqra'al kitaba atau al-kitaba atau kitaban. Saya suka membaca buku. Buku apa aja pokoknya. Lanjut. Mana lagi yang mau nyoba? Silahkan. Ulangi lagi dari depan lagi. Silahkan. Ya'kulul insanu kai titik-titik. Oke. Orang itu suka makan supaya apa menurut antum? Kai itu kan artinya supaya. Kai kan artinya supaya. Coba lengkapi bahasa Indonesianya. Orang itu makan supaya apa? Bahasa Indonesia aja, Anda nggak perlu bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Yang penting bahasa Indonesianya sudah benar, begitu. Bahasa Indonesia aja ya, nggak usah bahasa Arab. Jadi biar nggak kelamaan. Silakan. Bahasa Indonesianya apa? Manusia makan. Nggak perlu disebutkan manusia makan ya. Orang itu makan supaya.
makan supaya kenyang. Oke, supaya kenyang. Kenyang bahasa Arabnya apa? Hah? Syabi'a yasba'u. Syabi'a yasba'u. Oke, silakan. Loh, sudah dan? Oh, lanjut. Silakan ulangi lagi. Ya'kulul insanu kai yashba'a. Oke, kai yashba'a. Kenapa harus dirubah? Karena ada huruf kai. Karena ada huruf kainya. Oke. Lanjut. Lan titik-titik. Pendengki itu tidak akan, kira-kira apa lengkapnya? Menurut antum? Bahasa Indonesianya. Lu kalau kita bahasa Indonesia aja pusing mau jawab, apalagi bahasa Arabnya kan begitu. Yang penting kita sudah benar bahasa Indonesianya dulu. Pendengki itu tidak akan senang melihat. Woi, panjang banget ini ya. Tidak akan senang melihat. Ini sudah 2 kali menggunakan harfu nasbin. Tidak akan senang melihat. Senang itu kata kerja, melihat kata kerja, berarti tengah-tengahnya harus disisipi apa? An lagi. Antum harus membutuhkan 2 kata kerja. Ini hebat. Boleh lanjut. Terserah tuh, bebas. Ya kan, Anda cuma bantu aja. Ya, al-hasudu lan. Ya, boleh tidak akan bahagia, yaitu paling pendek. Tidak akan tidak akan apa? Tidak akan bahagia. Kalau tadi tidak akan senang melihat. Wah, ini panjang banget. Tidak akan bahagia. Bahagia artinya apa? Bahagia beruntung. Aflaha yuflihu. Oke. Kok yaf ini loh, keliru, maaf. Ya, oke, lan yufli. Al hasudu lan yufliha. Al hasudu, ingat sebagai apa? Al hasudu atau sebagai mubtada? Ya, al hasudu sebagai fa'il atau sebagai mubtada di awal kalimat itu? Mubtada ada. Ya, sebagai mubtada. Jangan keliru karena fa'il ada 2 bentuk. Mubtada dan pelaku itu ada 2 bentuk. Yang pertama mubtada, yang kedua adalah fa'il. Oke. Lanjut. Azan ya? Oh ya, lanjut. Alal musafiri an titik-titik. Nah, ini baru bahasanya juga sama, artinya harus. Kalau ada kata ala di depan sebuah kata, bisa diartikan bukan di atas tapi harus. Oke, traveler itu harus titik-titik. Kira-kira harus apa? Harus tidur. Itu bebas kan? Traveler itu harus apa? Tidur. Oke, boleh. Silahkan. Halal musafiri an Oke, an yanama. Masya Allah, betul. Biar azan dulu. Oke. Traveler itu harus tidur. Ya benar juga, enggak apa-apa ya kan. Memang harus tidur. Masya Allah. Mana muadzinnya? Ini serius nih, nggak ada yang azan. Tak lanjut loh, nggak ada yang azan. Nggak ada yang azan, ana lanjut. Bismillah. Oke, kita lanjut. Silahkan Pak. Lanjut. Silahkan dibacakan. Istaro itu Manzilan kai nuktoh ya. Saya membeli rumah supaya apa kira-kira Pak bahasa Indonesianya? Oke, supaya saya bahagia. Boleh, bahagia itu boleh yas'adu. Artinya apa? Bahagia, yas'adunya.
Oke. Yang bahagia dia atau saya? Oke, berarti harus diganti huruf mudharaahnya. Huruf depannya harus diganti dengan hamzah. Silahkan Mbak, dibacakan lagi. Istaro itu manzilan kai yas. Saya yang beli, yang bahagia orang lain. Biasanya kebalikan, yang sedih kita yang bahagia, orang lain yang sedih. Kalau kita beli, orang lain yang sedih. Kan biasanya begitu. Nah, kalau sedih bisa. Istaro itu manzilan kai yahzuna. Oh, saya beli rumah supaya tetangga sedih. Wajar ya kan? Makanya kalau kita beli rumah dia yang bahagia jarang. Kalau tetangga jarang. Kita beli rumah tetangga yang bahagia jarang. Istaro itu manzilan kai as'ada. Oke, kai as'ada. Kai as'ada. Lanjut. In utta, bacakan dulu. Falan, nukta. Oke. Jika kamu kembali melakukan dosa, maka kamu tidak akan kira-kira apa? Bahasa Indonesianya dulu. Jika kamu kembali melakukan dosa, maka kamu tidak akan Allah Subhanahu wa taala Rahim, Ghafur, Tawwab. Maka kamu tidak akan bahagia. Boleh. Silakan. Bahagia, nih bahagia. Yuflihu. Yang bahagia dia atau kamu atau saya? Oke, kalau kamu berarti harus diganti huruf mudharaahnya dengan huruf ta. Huruf mudharaahnya yang depan harus ganti dengan ta, menunjukkan itu kamu. Silakan baca lagi berarti. In utta falan ini diganti dengan ta. Huruf mudharaahnya itu huruf ini nih. Ini masih dia. Nah, harus diganti menjadi kamu. Ya, falan tufliha. Oke. Lanjut, Pak. Pak Anam, silakan. Nuktah. Oke. Petani itu menggarap tanah, membajak tanah supaya subur. Oke, betul. Apa bahasa Arabnya subur? Oke, boleh. Nabata yanbutu, supaya tumbuh, maksudnya subur. Yanbutu, tumbuh, supaya subur. Oke, silakan. Lanjut, jadi kai yang subur tanahnya atau antumnya, Pak? Supaya saya subur. Kalau ambuta berarti yang subur siapa? Saya. Tetap sama, nggak berubah. Kita nggak ada tanah nih. Kita berharap yang subur kitanya atau sawahnya? Oke, kai yan buta. Oke, lanjut, silakan. Fadhal. Yarghabu at-tajiru fi an yarbaha. Yarghabu at-tajiru fi an yarbaha. Artinya apa? Pedagang itu ingin untung. Iya, pedagang itu senang. Senang apa? Kalau untung. Oh, untung, boleh. An
baha. Boleh. Lanjut. Silakan. Matanya tersadar. Kenapa yu'lamul aina di situ? Terjemahnya apa? Sakiti. Yu'lamu harusnya bukan al-aina. Ya. Yu'lamul ain. Oh ya. Mata itu sakit, bukan tersakiti sebenarnya. Mata itu sakit. Saat berenang. Saat ini yu'lamul ainaan. Yu'lamul ainu atau yu'lamul aina atau yu'limul aina? Yu'limul. Iya boleh, yu'limul aina juga boleh. Yu'lamul ainu juga berarti apa? Boleh, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi jadi masalah sakit setelah itu butuh kata kerja ini yang susah. Coba bahasa Indonesia kira-kira gimana menurut antum? Kalau situ. Kalau kuncinya tarmada. Sakit matanya saat Antarmada itu artinya apa? Kalau kata ChatGPT radang gitu. Iya, meradang maksudnya. Matanya sakit karena meradang gitu. An itu nggak bisa diartikan karena. Dan kata kerja alima yang artinya sakit ini kurang tepat kalau membutuhkan bantuan an. Karena memang kata kerjanya tidak bisa butuh kata kerja kembali begitu. Nggak bisa digandeng dengan kata kerja. Wallahu ta'ala alam. Nanti bisa dicek lagi sendiri. Coba dilewati aja. At-tilmidhu al-kaslanu lan. Oke, lan yufli atau lan yanjaha. Murid yang malas itu tidak akan sukses. Lanjut, yasduku. Ini dulu nih, beliau dulu. Yasduku at-tajiru. Ya, nggak perlu pakai jawaban, bebas. Bahasa Indonesia aja. Oke, artinya apa? Pedagang jujur ya? Ya, pedagang itu jujur supaya berkah. Oke, silakan. Supaya Allah memberkahinya. Coba bahasa Arabnya di bagaimana? Yasduku at-tajiru kai yubarikahullahu. Ya, supaya Allah memberkahinya. Yubarikahu. Hu-nya itu artinya nya. Sebagai objek atau maf'ul bih. Yubarikullahu, ininya sebagai fa'il atau subjek. Kai yubarika dibaca mansub karena apa? Karena ada kai. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Kai. Oke, tunsya'u itu dibangun ya. Al-fanadiqu hotel, jamak dari funduk. Hotel itu dibangun supaya berdiri. Hotel itu dibangun supaya berdiri. Kayak nggak cocok dah. Supaya apa? Kenapa kok hotel dibangun, Pak? Gitu pertanyaannya. Supaya disewakan, boleh. Boleh. Cuman karena disewakan harus dijadikan menjadi pasif. Yastajiru ini menyewa, disewakan berarti yus tak jaru. Ini artikan di. Depannya didommahkan, sebelum akhir itu difathahkan. Seperti dalam bahasa Inggris kan dijadikan menjadi pasif itu ditambah dengan ed di belakangnya, menjadi kata kerja ketiga, begitu kan? Ya, makan kan dimakan eaten by, begitu. Eaten by, jadi kata kerja ketiga. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Arab didommahkan yang pertama, difathahkan sebelum
akhir. Begitulah kurang lebih. Tapi nanti itu belum pembahasan kita. Silakan dibaca. Ya, kai yustajaro, meskipun yang lebih tepat adalah dengan menggunakan tak karena dianggapnya sebagai muannas. Tapi nggak apa-apa, kita belum belajar, belum nyampe di situ. Harusnya tunsya'ul fanadiqu, karena di situ dengan huruf tak juga tunsya'u, maka di situ kai tustajaro. Tapi yang penting harokat akhirnya sudah tepat atau sudah benar. Lanjut, tubnas sujunu kai. Silakan Pak Ibnu, baca dulu. Oke, artinya apa? Penjara itu dibangun supaya apa kira-kira? Wah, agak susah namanya. Loh, di bahasa Indonesia aja susah coba. Penjara itu dibangun supaya apa? Supaya rame. Memfasilitasi pengangguran. Makan gratis. Ya biar beliau mikir, biar beliau aja yang mikir, kita nggak usah ikut mikir, itu tugas beliau. Supaya apa gitu? Penjara itu dibangun supaya mengurangi. Mengurangi. Yakin nggak sih mengurangi itu? Supaya ini menampung. Ya, menampung ya. Supaya cukup. Iya, supaya cukup. Sudah. Nomor 14 dulu aja yang gampang. Ya, nomor 14. La yastati'ul a'ma, coba bacakan. An nuktah. Oke. Orang buta itu tidak mampu untuk apa? Oke. Melihat. Kita pakai ini aja, fi'il mudhari yang nggak kelihatan fi'il mudhari'nya. Ini tambahan penting untuk kita. Apa? Yaro. Dengan begini yaro atau dengan begini? Yakin? Oke, silahkan. La yastati'u al-a'ma'an. Iya. Untuk ro'a yaro tidak mengalami perubahan sama sekali. Mau dia fi'il mudhari dengan dhammah dengan marfu, dhammahnya enggak kelihatan, dimansubkan juga tidak akan kelihatan. Khusus. Oke, itu tambahannya tadi. Nah, ikhwah, alhamdulillah sudah selesai sampai di sini. Jangan lupa untuk murajaah, diingat-ingat kembali mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bi, fi'il madin, kemudian fi'il mudhari, dan yang merubah fi'il mudhari dari marfu menjadi mansub. Nanti akan kita ringkaskan, oke? Jangan lupa di murajaah dulu. Insyaallah akan kita ringkaskan materinya kembali. Naktafi bihadzal qadar wa nas'alullah an yanfa'ana bima ta'allamna wa bima sami'na wa bima qara'na fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.